Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati sedanten keluarga besar Kiai Jazuli, wabil khusus wonten Kiai Haji Nurul Huda, sedanten Nyai Bat, wonten Mbah Kawula Nyai Jamilah, sedanten mawon ingkang kula hormati wonten Gus Anim. Kula namung memastikan bahwa boten enten kitab ingkang berkahi Indonesia kados Alfiyah teng bab nahwu. Dados riyen dulu Alfiyah itu yang terkenal itu dibawa diantaranya Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat. Kemudian wonten istilah Alfiyah Kiai Jazuli. Dados Mbah Mun sering cerita dulu Mbah Khim pamanipun beliau itu mondok teng Lirboyo kalian Mbah Maimun. Gara-gara kesemsem Alfiyah ala Gus Ali yang dari Kiai Jazuli, terus Mbah Khim ini mondok teng Peloso. Nggih mondok teng mriki. Dados kula secara sanad di antara mbah guru kula selain Mbah Karim nggih Kiai Jazuli. Kemudian Mbah Maimun itu diantaranya ngaos tafsir teng Sayyid Alawi, abaipun Sayyid Muhammad. Dan ini menjadi rentetan kewajiban keilmuan. Dados Imam Sibawayh ini kalau cerita nahwu, cerita Alfiyah. Imam Sibawayh itu kalau baca kitab itu sebelum kagum sama makna itu kagum sama penggunaan varian bahasa Arab. Misalipun mayyar tadda berarti bil idgham, posisi jazm. Tapi sebagian ayat wa mayyar tadid, sehingga teori jazmin wa syibhil jazmi takhirun kufi sama-sama pernah dipakai Al-Quran. Jadi ku wonten ayat mayyar tadda minkum, tapi kemudian ada wa mayyar tadid. Dan itu bagi peneliti lughat itu kagum betul sama Quran, karena semua varian yang sah menurut bahasa Arab itu dipakai oleh Quran. Ada lagi misalnya bentuk jamak kafirun pakai mudzakkar salim, kufar pakai jamak taksir. Juga kata Alfiyah wasya'a nahwu kamilin wa kamalah, Quran pakai ulaika humul kafarotul fajarah, kafir kafaroh, fajirin fajarah, yaitu wasya'a nahwu kamilin wa kamalah. Dados niki monggo berkah Alfiyah niki dados solusi, dados keharusan bagi kita supaya orang itu tidak menafsirkan Quran sebelum malian bil Arabiyah. Dia sangat menguasai bahasa Arab. Karena kalau kita belajar Alfiyah, belajar balaghah, walaupun matur Gusdah, di antara kelebihan Kiai Jazuli itu semua fan diajarkan. Kulo teng putih-putih sering memberi saran dan mengharuskan lah. Kalau cari ilmu itu sisi ekstrimnya itu dikaji. Nanti kelihatan semua ilmu itu fardu ain, bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Kalau beri contoh misalnya summum bukmun umyun. Summun itu summum bukmun umyun. Itu kan orang kafir itu tidak bisa mendengar misalnya. Bukmun orang kafir itu tidak bisa ngomong. Umyun itu orang kafir itu buta. Padahal secara fisik mereka bisa mendengar, bisa melihat, bisa semuanya. Dan itu kalau nanti Quran itu diuji secara kenyataan, ternyata mereka bisa bicara, bisa mendengar, juga bisa ngomong. Tapi kalau kita ngaji balaghah ngerti duduk perkaranya. Mereka dikatakan summun karena la yasma'unal haq, tidak mau mendengar kebenaran. Dikatakan bukmun la yatakallamuna bil haq, tidak bisa ngomong hak. Dikatakan umyun karena la yubsirunal haq, tidak melihat hak. Kemudian di balaghah diajarkan kalau tasbih, kalau orang ganteng biasa disebut anta kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget disebut anta samsun anta badrun. Sama, di kebalikannya juga sama. Kalau terlalu nggak bener bukan lagi kasumi tapi disebut sumum bukmun umyun. Begitu juga di sakta. Saya berkali-kali cerita, kalau Anda tahfidz, tadi saya dapat
berita menyenangkan, pernah bulik saya Neng Hasna putri Mbah Kula Bajazila khatam Quran. Saya senang sekali. Di antaranya misalnya sakta. Sakta itu kenapa harus ada? Dulu Imam Asy'im pernah ditanya, kenapa ada sakta? Kata beliau, ada ayat atau dialog yang bahasa Arab itu tidak ada koma, tidak ada tanda kutip, sehingga solusinya ya sakta. Yaitu ketika orang kafir bangun dari kubur, mereka tanya, man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari kubur? Terus ada al-mujawib, min jihatillah au bilisanil malaikah hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi yang pertama adalah su'alul mustafhim, penanya, yang kedua adalah mujawib. Andaikan itu tidak disakta, maka betapa kacaunya memba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Itu menjadi kekacauan secara makna yang luar biasa, sehingga kemudian disakta. Memba'atsana mim marqadina. Jawabannya apa? Hadza ma wa'adar rahman. Nah, hal-hal seperti ini juga terjadi lagi misalnya di awal Kahfi. Allah itu mensifati kitabnya yang agung. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Lan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Kalau dibaca langsung qayyiman itu bisa ada tasallutul amil pada qayyiman. Wa lam yaj'al lahu qayyiman itu fatal betul. Allah tidak bikin bengkok juga enggak bikin lurus. Tapi berkahnya sakta itu menjadi natijah. Allah itu tidak bikin Quran itu bengkok, diam, tidak bengkok itu apa? Lurus. Nah itu makanya butuh sakta. Jadi saya berkali-kali mencontohkan, cung saya jangan belikan sate, pecel, rawon, itu semuanya dilarang. Tapi kalau sakta, cung saya jangan belikan sate, jeda, pecel, itu artinya jangan belikan sate tapi nopo? Pecel. Nah, ilmu-ilmu yang talaqti min afahil masyayikh, kalau belum tahu hikmahnya atau illatul hukmi, paling enggak kamu sudah benar bahwa setiap baca ini sakta secara riwayat. Nanti Anda akan lebih detail kalau menguasai diroyah. Makanya kalau di masa saya sekarang sering diajarkan qaddimid diroyah ala riwayah. Setelah dikaji, memang sakta ini satu keharusan. Karena kalau tidak ada sakta bisa maknanya juga dikacau. Begitu seterusnya di bab-bab nahwu. Nahwu itu terkenal kan, dulu ada orang terkenalnya ya, Abdul Aswad Ad-Du'ali itu sama putrinya melihat bintang, terus kagum bilang ma ahsanus samai. Karena redaksi ini menjadi istifham, abahnya menjawab nujumuha, ya bintangnya. Terus kata anaknya, innama aradtu bidzalika ta'ajjub, saya ini kagum. Oh harusnya kamu baca ma ahsanas samaa, bukan ma ahsanus samai tapi ma ahsanas samaa. Semenjak itu terus mulai kepikiran nulis nahwu. Ada yang lebih fatal dari cerita itu. Ada seseorang yang terus gak mau sholat, jadi ateis, gara-gara baca ayat innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Dia baca jer, kalau Allah sama Rasulnya saja tidak ngurus, apalagi sama kita. Allah itu terbebas, gak urusan dengan orang musyrik, wa rasulih juga gak ngurus Rasulnya. Kalau sama Rasul saja tidak ngurus, apalagi sama kita. Sama Sayyidina Ali dibenarkan, yang benar bacanya itu wa rasuluh, Allah bari minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidan, Rasulnya juga bari'un aidan. Nah hal-hal seperti ini itu menjadikan kita akan mutafakih, akan mengkaji fikih secara serius dengan cara mengkaji bahasa Arab secara serius. Tanpa itu kita tidak bisa mengartikan Quran. Kemudian Alfiyah sebagai karangan, ini saya cerita sedikit. Saya juga sering mengkaji Alfiyah. Alfiyah sebagai karangan itu ya ada dengan tanda petik, ada pemberontakan, ada kritik. Kritik ini penting karena istiqmalul Arab itu tidak bisa diwadahi hanya ala madhabi Sibawayh. Sehingga meskipun Sibawayh ini orang yang paling top di dunia nahwu, tetap saja ada kritikus-kritikus nahwu yang tidak sependapat dengan beliau. Makanya di Alfiyah ada misalnya kadza kakhiltanihi wattisola akhtaru ghairi ikhtaro infisola. Ada wa'audu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafdin laziman bajuila. Terus beliau bilang walaysa indi
laziman. Ada lagi wasaf halima biharfin jurrokot abau, nah, wala amnauhu fakafaro. Itu jelas beliau menantang jumhur, beliau jelas cerita abau, semuanya menolak, tapi wala amnauhu menurut saya tidak masalah. Wa autu khafidin juga sama, kata normalnya kan maror tubika wa bizaidin, tapi kata beliau boleh maror tubika wa zaidin. Kata beliau wale sa'in dilaziman itqat ata fin nazmi wan nasri sahihi musbata. Dan itu akhirnya menunjukkan beliau itu alim bil qiraati sab'i, dengan qiraat sab'ah. Ya, baca yang benar itu bil qiraati sab'i, karena qiraah itu muannas, sehingga di adat kalau muannas justru taknya apa? Dibuang. Jadi salah satan kita ikulil asroh fi adima ahaduhu mudzakkara terus fiddit dijarrid. Jadi yang benar tuh fil qiraatis sab'i. Ya, tapi yang sering orang bilang qiraah napa? Sab'a. Nggih boten napa-napa niku dadi bahasa Indonesia ngoten mawon, boten terus ditakwil. Sebetulnya kalau secara fanatik kalau makdudnya itu muannas justru tambah napa? Tak. Makanya kalau di nahu-nahu itu fil qiraatis sab'i, bukan fil qiraatis sab'a. Tapi karena itu sudah jadi bahasa Indonesia ya sudah lah, kayak kita kalau di kampung itu wis tahiyat awal. Ape pinter kancane goblok, ape goblok kok kiai, tahiyat kok awal, mestinya tahiyat ula. Jadi enak goblok bareng ngoten mawon. Karena kalau sering matur teng Mbah Kausar. Pertama korban iku lho, sesuk abahe ya digojlok. Semoga kapan-kapan lebih berakhlak. Mbah kula. Cerita bodoh itu barokah. Terus nahu riyen dikarang barokah wong salah ma'ahsanus samai. Riyen hadis paling populer nggih barokah yang mboten sopan. Terus Nabi pas khutbah. Niki cerita, mungkin cerita terakhir kula. Nabi pas khutbah cerita kiamat itu dahsyat. Mungkin orang ini mangkel, ini cerita kiamat kok gak ada tanggalnya. Makanya tanya, ya Rasulullah mata sa'ah, engkau ini cerita kiamat tapi tanggalnya gak jelas, engkau bilang itu kapan kita bisa persiapan. Nabi gak jawab. Ya mulai dulu analis itu banyak. Nabi ketika jawab, ada yang sahabat bilang lam yasma falam yujib, Nabi gak dengar maka gak jawab. Yang satu bilang sami'a wa kariha, sebenarnya Nabi dengar tapi gak berkenan karena pas khutbah kok dijeda ada pertanyaan. Tapi lama-lama Nabi tanya, manis sa'il, yang tanya tadi siapa? Diulang lagi sama Arabi tadi, mata sa'ah. Terus Nabi tanya, ma'at tatalah, andai kan tahu kapan kiamat yang kamu persiapkan apa? Fawa wa ma'at tatulah kabiro sholatin wala kada wa kada walakin uhibbuka. Saya tidak menyiapkan banyak sholat, tidak menyiapkan banyak zakat, tapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Terus kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Sebagian riwayat almaru ma'aman ahab. Itu satu masjid senang semua karena mereka tahu kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah, tapi kita akan bersama Rasulullah karena mencintai Rasul. Itu satu peristiwa yang awalnya mangkel karena ada orang nggak sopan ini, tapi menjadi berkah, semuanya hafal. Itu juga barokahnya orang salah. Mulane nek sampean maca kitab salah mungkin salah sing barokah mboten, karena barokah salah niku terus ketok murid. Kula riyen ndek kanca niku gobloke ra karuan, ambek kula mangkel, Gus ngaji aja pinter-pinter, gak sopan nyanyi Mbah Mun. Terus nak goblok kan gak nyanyi gurune. Jadi saya ini goblok ini amdan bukan sahwan kata. Karena Mbah Mun pinter, masa murid ikut pinter, mboten napa? Sopan. Jadi maksud kula niku nak sampean pinter nggih ben dadi bangga Pondok Al Falah, nak goblok nggih niati tawadhu. Wong Gus Kausar potongane mau disaingi ngoten. Terus kabeh niku saya. Karena ciri utama iman itu qadha qadar khairihi wa syarrihi minallah. Kula niku nate ngisi muji tiyang medhit niku kathah sing janggal. Kula niku mbek wong medhit nggih seneng, mbek wong lomo ya seneng. Kok saged Gus? Nak lomo untuk dhuwit ya nek dienggo apa ta apa lah jenenge dhuwit. Nak mbek wong medhit iku nggih seneng kok. Mboten njaluk swarga. Kadang wong lomo 100.000 njuk swarga. 200.000 njuk anake pinter apal alfiah apal Quran. 100.000 jaluk nopo. Artinya gini, kita ini kan nanti takut hisab. Kalau nggak ada orang yang ngasih kita ini nggak akan dihisab, karena yang ngasih itu ya ono kompensasi nih. Apalagi politikus, nak ngekei gak dituruti karepe niku dihitung. Maksudnya niku nak untuk duit ya barokah, kena iku sedekah. Nak ra entuk duit nggih barokah, mboten enten napa hisab.
Itu harus diperkuat supaya kita jadi kiai itu pede. Wau dawuh Gus Dan niku Mbah Jazuli niku pede. Kula nate diceritani beliau sowan Mbah Hamid, jenengan sinten? Kula Jazuli. Lah anak sing kiai teng Kediri sinten? Kula. Masyhur cerita iki Jazuli. Dados dadi kiai niku sing pede. Dawuh bapak kula nggih ngoten. Kon ngimami masjid ra gelem, kon mulang ra gelem, nek ana salah komen. Iku ra tawaduk, iku mau tanggung jawab. Jadi kadang-kadang orang itu gayanya tawaduk, tapi prakteknya nggak mau napa? Tanggung napa? Tapi kalau suwun belajar alfiah sing tananan, terus kritik-kritik tentang alfiah juga dikaji karena kritik ini awal menjadi ilmu itu cukup untuk melihat varian bahasa Arab. Saya beri contoh ya, saya beri contoh terakhir. Normalnya hamzah di lafadz naba itu diganti ya. Naba'a yang ba'u naba'an. Tapi Imam Nafi' itu tetap selalu baca ya ayyuhan nabi'u wan nabi'in. Tapi barokahnya Imam Nafi' baca ya ayyuhan nabi'u, he wong sing nyeritakno hukume Allah. Orang tahu kalau nabiyun itu yaknya itu bukan karena nakis selam, tapi yaknya itu badalun anil apa? Hamzah. Buktinya di fi'ilnya tetap hamzah. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu jelas pakai hamzah, berarti mahmuslam. Tapi orang Quraisy gak suka hamzah. Wa Quraisyun lam yuhammis. Ada yang baca wa Quraisyun lam tuhammis. Seperti lazimnya muannas yang tidak hakiki, itu boleh tarkut tak, boleh ndak. Itu ada orang Tamim, itu kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. Hei orang yang menceritakan ketentuan Allah. Terus kata Nabi, ana Quraisyun, saya ini orang Quraisy, jadi kalau baca ya Nabi Allah. Nah nanti setelah Anda belajar qiraah sab'ah atau qiraah al-qiraatus sab'u tadi, walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan itu tidak ada maknanya. Yang dimaksud Allah adalah walam yakullahu kuf'an ahad. Allah itu tidak ada yang menyamai, seperti di bab kafaah itu mahmuslam. Tapi di takhfif menjadi wawunya diganti apa? Apa hamzahnya diganti apa? Wawu, sehingga tetap ada qiraah walam yakullahu kuf'an ahad. Qiraah kita walam yakullahu kufuwan ahad. Begitu juga lafadz yastahzi'u. Orang kafir itu kalau dengar adzan atau dengar sholat ittakhadhu huzuwau wala iba, pakai wawu huzuwau. Tapi nanti di fi'ilnya Allahu yastahzi'u bihi. Nah ini pentingnya ngaji. Jadi saya mohon ngaji nahwunya ya jalan, iklalnya ya jalan. Karena iklal ini penting. Dulu Nabi ketika baca walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, itu sahabat kaget semua. Karena mereka tahu kalau yang dimaksud Nabi itu Quran saya mudahkan, apakah kamu bisa ingat? Mereka tahu kalau maknanya ingat itu pakai dzal. Makanya sahabat antar mereka tanya, adalan amdalan. Tadi Nabi melafadzkan dal apa dzal? Semuanya bilang dalan. Nabi tadi jelas bacanya fahal mim muddakir. Akhirnya ditemukan ilal tafdi alin rudda istramut bagi fiddana wasdat waddakir dalan bagi. Jadi zakaro ikut wazan ifta'ala menjadi apa? Iftakaro, terus kena kaidah tafdi alin rudda istramut bagi, kemudian apa? Dal diganti apa? Dal. Setelah diganti dal tak dihidupkan ke apa? Dal menjadi fahal mim muddakir. Terus niki bentuk tawaduk kula teng Kiai Ida teng sedanten teng ning Bat sedanten teng Mbah Jamil. Mugi niki barokah kula nggih mboten biasa fatwa tapi kula biasa kajian ilmiah. Wau mun didhawuhi kathah kalian Gus Kausar nggih. Muga-muga sing dawuhi saged nglakoni. Terus mergi kula niku nek ana wong setor alfiah ije eling nek zaman mondok sarang, wong setor kok ije eling berarti gak wong bener. Lah kok saged wis disetara gunune ya entek. Nek ijek eling berarti ijek nyiso. Nggih, tapi saya eling. Kula ngantos sakniki ya eling alfiah karena bagi saya itu penting ilmu itu. Karena tadi misalnya baca mim muddakir langsung ngerti napa ta tafdi alin rudda istramut bagi fiddana wasdad wadarin dalan bagi, sehingga tetap fahal mim muddakir ana ta ana sing eling. Bukan terus kita enggak pinter ganti. Oh ini yang bener dal, yang mananya ingat itu dal, bukan begitu. Asal usulnya dal karena jejer tak kemudian diganti apa? Dal, itu dalan bagi. Nggih ngoten mawon ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.